Oke, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen, Pak Dr. Zakaria Hussein Lubis, Eh, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Ustazah, Ustadz, izinkan kami menyampaikan presentasi pada siang hari ini dengan judul penelitian tafsir perbandingan yang akan kami sampaikan. Saya sendiri Muhammad Rizky Utama bersama Ustadz Widura Wijaya, Ustazah Syifa Noviga, dan Ustadz Muhsin. Saya berlaku sebagai moderator. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ustazah Syifa. Nanti setelah penyampaian selesai, kami mohon tanggapan, mohon masukan dari teman-teman dan tentunya eh, Bapak dosen selaku pengampu kuliah. Baik, kepada Ustazah Syifa kami persilakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT tutup Eh, aja, Pak. Kalau nggak ada yang gambar. Baik, dokter. Studi tafsir Al-Quran saat ini yang kita kenal selalu bersifat dinamis dan terus-menerus beradaptasi menghadapi perubahan perkembangan Islam dan sosial. Penilaian tafsir komparatif atau tafsir muqaran ini di mana bertujuan untuk membandingkan berbagai cara para penafsir menafsirkan ayat-ayat teks Al-Quran untuk menemukan perbedaan, persamaan, dan kecenderungan interpretatif para penafsir, di mana semua hal itu berpengaruh dalam studi tafsir. Pentingnya pendekatan ini dalam menafsirkan makna Al-Quran sangatlah penting karena penelitian komparatif atau muqaran ini merupakan salah satu model dalam penelitian Al-Quran yang biasa disebut ilmu tafsir adalah Bats al-Muqarrin. Secara etimologis, maksudnya membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang serupa sering digunakan untuk menjelaskan suatu prinsip atau gagasan. Namun peneliti ini menggunakan riset model ini untuk kepentingan penelitian ilmiahnya, baik di skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam bahasa Indonesia disebut komparasi yang berarti menguji karakter atau kualitas untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Kemudian perkembangan tafsir juga berkembang di Indonesia klasik juga ke kontemporer. Namun studi komparatif atau muqaran ini membuka kemungkinan bagi kita untuk membandingkan perbedaan mengenai pendekatan dan metodologi tafsir yang dapat dilihat melalui berbagai era sejarah dari negara-negara berkembang. Biasanya metode penelitian muqaran ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metode penelitian dengan menelaah buku atau data-data tertulis dengan artikel juga di mana fungsinya untuk membangun konsep atau teori menjadi sebuah dasar dalam kajian penelitian. Peneliti data-data mengungkapkan sesuai dengan pembahasan melalui buku yang relevan atau jurnal atau makalah yang memiliki hubungan dengan tafsir komparatif atau muqaran ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber primer Al-Quran dan hadis, juga ada juga kitab-kitab tafsir. Kemudian identifikasi penelitian tafsir perbandingan ini atau tafsir muqaran membandingkan berbagai tafsir ayat Al-Quran baik antar penafsir yang berbeda maupun antar metode tafsir yang berbeda. Cara untuk menemukan makna adalah dengan mampu menjelaskan bagaimana makna itu dapat bervariasi dan juga menemukan alasan kenapa ada perbedaan tersebut. Penelitian tafsir ini berfokus pada aspek terdiri dari linguistik, konteks sejarahnya, metode yang digunakan oleh penafsir. Oleh karenanya penelitian muqaran ini tidak hanya memeriksa hasil tafsir, tapi juga prosesnya di mana menafsirkan teks sesuatu tema itu ada analitisnya. Sehingga tafsir ini berbeda juga dengan tafsir analitis.
Kalau tafsir analitis itu tentang menafsirkan ayat secara berurutan. Kalau tafsir tematik itu berfokus pada tema-tema atau ide tertentu saja. Tapi kalau pemahaman yang lebih lengkap lagi. Atau dapat saya simpulkan bahwa tafsir Al-Muqarron ini merupakan sejenis metode tafsir yang menggunakan cara pandang komparatif di mana mengkaji perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik tujuan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai suatu masalah berbeda itu. Metodenya membandingkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat lain, ataupun baik ayat yang sama maupun ayat yang mirip-mirip. Unsur-unsur yang diperbandingkan itu ada unsur ayat dengan ayat, ada unsur ayat dengan hadis, di mana saya contohkan unsur ayat dengan ayat itu membahas, contohnya ayat dengan ayat membahas kasus yang sama, tapi redaksinya berbeda. Kemudian ada juga ayat dengan ayat lain yang membahas kasus yang berbeda, tapi redaksinya mirip-mirip. Contohnya dari Quran surah An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Tapi mohon maaf, ini maksudnya unsur yang kedua ayat dengan hadis. Kalau yang ke hadis selanjutnya, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk seorang pun di antara kamu ke dalam surga disebabkan perbuatannya. Dari sini unsur ayat dengan hadis membahas kasus yang sama, tapi dengan pengertian yang tampaknya berbeda, malah terlihat bertentangan. Karena dari surah An-Nahl itu artinya, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Namun di hadis itu tidak akan masuk surga seseorang pun di antara kamu ke dalam surga disebabkan perbuatannya. Maka membahas kasus yang sama, tapi pengertiannya sangatlah berbeda begitu. Maka secara harfiah dari hadis yang dimaksud itu bahwa orang tidak akan masuk surga karena perbuatannya, la yadkhulul ahadukumul jannata bi'amalihi, karena perbuatannya itu tidak akan dijamin masuk surga, karena tetap saja rahmat Allah penentunya gitu. Tapi pada surah An-Nahl ayat 32, ayat itu ya pasti kita tahu sudah pasti benar gitu. Karena menurutnya amal manusia menentukan tingkatan surga yang dimasukinya, maksudnya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dari kedua ayat tersebut, ayat ini membahas tentang imbalan, hadis ini membahas tentang sebab, kira-kira begitu. Kalau unsur ayat dengan ayat itu membahas kasus yang sama, tapi redaksinya berbeda. Kalau boleh saya contohkan itu, saya sebutkan di sini kalau unsur ayat dengan ayat itu dari yang saya baca itu ada perbedaan tata letak dalam kalimat, ada juga perbedaan dan penambahan huruf, ada juga pengawalan dan pengakhiran, dan juga ada perbedaan nakirah dan ma'rifah. Dari banyak perbedaan ini biasanya terdapat ayat-ayat baik dari redaksi maupun penulisannya yang mirip-mirip. Maka peneliti itu membandingkan dua ayat ini hampir mirip-mirip, tapi kenapa gitu? Jangankan redaksinya, tapi maknanya ternyata berbeda. Maka peneliti mengumpulkan pendapat dari berbagai kitab, mufasir, juga ulama tafsir, di mana mereka membandingkan hal-hal yang bertentangan tersebut gitu. Saya berikan contoh sedikit
Untuk perbedaan tata letak dalam kalimat, saya kasih contoh. Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya petunjuk. Itu di surah Al-Baqarah ayat 120. Sedangkan di surah Al-An'am ayat 71, Qul innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti oleh Allah. Dari dua hal ini terlihat mirip gitu, tapi pasti ada hal yang berbeda. Maka dikompare atau dibandingkan oleh peneliti begitu. Mungkin itu saja dari saya, Ustadz. Silahkan untuk Ustadz Fidura melanjutkan corak penelitian tafsir dan perbandingan. Ya, terima kasih Ustazah Syifa. Berikutnya Ustadz Widura dipersilakan. Ustadz Fidura belum ada suaranya, Ustadz. Oh iya, Afwan. Suaranya belum ada ya? Insya Allah. Sekarang saya ingin memaparkan tentang corak penafsiran dalam Al-Quran. Ini yang pertama adalah corak lugawi atau kebahasaan. Nah, corak penafsiran ini dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan serta kondisi sosial seorang mufasir. Juga salah satu bentuk yang cukup menonjol ialah corak kebahasaan dalam tafsir Al-Lughawi ini. Dalam corak ini juga pembahasan biasanya berfokus pada unsur-unsur bahasa Arab seperti sorof, nahwu, serta penggunaan syair-syair Arab sebagai dasar argumen untuk menjelaskan kaidah kebahasaan. Nah, karya-karya tafsir dan tentang corak lugawi juga sangat banyak ya. Seperti di sini Ma'ani Al-Quran, karya Abi Zakaria, Majas Al-Quran, karya Abu Ubaidah. Yang juga corak penafsiran ini bersifat sangat tekstual karena bertumpu kuat pada bunyi dan struktur teks. Melalui corak ini, penafsir dapat menelusuri makna dasar suatu kata, memahami penggunaan awalnya, serta menentukan kedudukan kata tersebut dalam susunan bahasan pada analisis kata secara dari asal untuk kosakata itu corak lugawi. Ada yang kedua adalah corak fikhi atau ditinjau dari hukum. Nah, corak fikhi merupakan salah satu penafsiran Al-Quran yang terus berkembang dan banyak mendapat perhatian. Karena dengan tafsir atau tafsir ahkam, karena fokus utamanya terletak pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Dari segi penerimaan, corak fikhi termasuk salah satu jenis tafsir yang cukup luas diterima oleh para mufasir. Bahkan keberadaannya telah muncul sejak masa awal perkembangan tafsir itu sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya karya yang membahas ayat-ayat hukum, baik dengan pendekatan tahlili maupun maudu'i ataupun muqaran. Corak ini muncul seiring berkembangnya persoalan hukum dalam kehidupan umat Islam. Nah, ini contohnya ada tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Nah, yang ketiga tafsir Al-Ilmi atau saintifik. Nah, corak ilmi ini, penafsiran ini yang memahami ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan ilmiah, yaitu dengan menelaah kandungan ayat berdasarkan teori dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian yang dikemukakan Az-Zahabi misalnya, tafsir ilmi merupakan penafsiran yang berupaya mengumpulkan istilah-istilah ilmiah yang terdapat dalam ungkapan Al-Quran, lalu menjelaskan maknanya dengan mengaitkannya pada berbagai disiplin ilmu. Nah, corak tafsir ilmi juga ini sering berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian mendorong munculnya upaya-upaya penafsiran Al-Quran secara selaras dengan kemajuan sains. Dalam pandangan ini, Al-Quran tidak hanya dipahami dengan kitab petunjuk agama, tetapi juga diyakini memberi dorongan kuat kepada manusia untuk membebaskan akal dari keraguan, melepaskan diri dari keterbatasan berpikir, serta menelaah berbagai gejala alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat ada corak falsafi atau dilihat dari segi filsafat. Salah satu faktor keragaman penafsiran Al-Quran adalah
perkembangan kebudayaan, serta kemajuan intelektual umat Islam. Proses ini semakin kuat pada masa Khalifah Abbasiyah. Kegiatan terjemahan kemudian dibaca, dipelajari, dan mempengaruhi corak berpikir umat Islam. Di sini juga Az-Zahabi, tafsir Al-Falsafi menurut Az-Zahabi yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran filsafat sebagaimana halnya tafsir Birra'yi dalam model ini. Al-Quran cenderung dijadikan sebagai legitimasi atas gagasan filosofis yang telah dibangun sebagai logis. Ya, corak i'tiqadi ini merupakan corak penafsiran yang menitik beratkan pembahasannya pada persoalan akidah atau keyakinan. Corak ini menuntut kemampuan yang cukup tinggi dari seorang mufasir karena dalam praktiknya penggunaan nalar seringkali lebih dominan dibandingkan keterikatan langsung pada teks. Terutama pada tafsir i'tiqadi yang bercorak bil ro'i, kecenderungan tersebut dapat membuka ruang bagi mufasir untuk mengarahkan ungkapan ayat sesuai pandangan yang dipegangnya, sekaligus menafsirkan teks dengan cara yang mendukung pendapatnya dan mengesampingkan pandangan lain yang berbeda. Nah, ini corak i'tiqadi. Selanjutnya ada corak sufi atau isyari. Corak tafsir sufi ini dibagi dua, yaitu tafsir sufi nazari, tafsir yang berdasarkan ilmu-ilmu atau filsafat, dan tafsir sufi isyari menafsirkan ayat-ayat tidak sama dengan makna lahir dari ayat tersebut karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersebut dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir sebagaimana yang dimaksud dalam tiap-tiap ayat tersebut. Itu tafsir corak tafsir sufi. Nah, selanjutnya ada corak adabi al-ijtima atau sastra budaya kemasyarakatan. Corak adabi al-ijtima adalah corak penafsiran yang memberi perhatian besar pada ketepatan redaksi ayat Al-Quran, lalu menguraikan kandungannya dengan bahasan pengungkapan redaksi Al-Quran secara cermat, kemudian menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan bahasa yang indah, jelas, dan menarik. Setelah itu, penafsiran berupaya mengaitkan nas-nas Al-Quran yang seperti contohnya ada di tafsir Al-Manar, karya Rashid Ridho, dan tafsir Al-Misbah, karya Korea yang menggunakan corak adabi al-ijtima ini. Corak Tarbawi merupakan corak penafsiran yang memberi penekanan pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dunia pendidikan Islam. Karena itu, fokus utamanya terletak pada penggalian nilai, prinsip, dan sistem pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti yang tampak dalam kisah dan nasihat Luqman Al-Hakim. Itu mungkin corak penelitian tafsir yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Rizky. Oke, baik, terima kasih Ustaz Widura dan Ustazah Syifa. Baik teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapannya maupun sanggahannya atau pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan teman-teman, mohon tanggapannya terkait materi yang baru saja kami sampaikan. Mungkin Ustaz di sini ada Ustaz Farul Hamdi, Ustaz Nasiul Ibad, Ustaz Sofa Rashid, Ustaz Muawana, Ustaz Muhammad Zal Khair, Ustaz Siti Nurlela, Ustaz Hidayat. Saya jadi ngabsen ini. Ustaz Yusni, Ustadz Jumri mana ya? Tadi Ustaz ada kayaknya. Oh, ada ya. ada ya Ustaz Jumri, Ustaz Jamal Mirdad, Ustaz Mustafa Akmal, semuanya. Mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan. Silakan. Ustadz Abdul.
Abdul Muthalib ya, Ustaz Abdul Muthalib. Iya. Tanggapannya terkait pemaparan tafsir perbandingan atau muqarin. Ustadz mohon izin ini sedikit sedikit ini tentang makalah ini, apa saya yang salah download apa gimana ya kok? Jadi yang dibacakan eh, berbeda dengan Oh apa, ada iya, yang terbaru ya? coba. Kami cek dulu. Kami tadi nggak apa namanya, hadis yang disebutkan Ustazah Syifa itu, saya Ya Ustadz, kalau yang hadis tadi itu memang tidak ada di oh memang tambahan ya? ya tambahan saya gitu. Oh Ini baik juga baik baik masih ada contoh-contoh baik apa baik baik. dari unsur ayat-ayat kalau misalnya mau salah satu apa saya iniin jabarin contohnya boleh gitu. Karena kayaknya Ustadz Rizky juga belum memasukkan corak entah ada atau tidak Oh di baik baik baik. makalah kami. Saya pikir Jadi saya saya yang salah download ini. kasih Tadi. gambaran Oh iya, yang corak dari Ustaz Widura belum saya masukkan, mohon maaf. Baik Ustaz, baik Ustaz. Terima kasih. Ustadz izin bertanya. Oh ya, silakan. Silakan saja, Eh, Ustaz Yusi. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Terdengar. Dari pemaparan tadi Ustadz Widura, kan berdasarkan corak yang telah disebutkan, ada Tarbawi, Falsafi, dan lain sebagainya. Yang mana itu tuh kan berarti kalau Tarbawi tadi diambil dari kisah-kisah gitu ya, tadabbur kisah-kisah. Terus juga kayak kalau fikih berarti lebih ke ayat-ayat ahkam ya. Terus falsafi ke ayat-ayat yang apa yang bersangkutan juga gitu ya, dan lain sebagainya. Berarti sebenarnya kurang lebih ini tuh sama aja kayak maudu'i juga nggak sih? Atau bagaimana gitu? Maksudnya perbedaannya. Kalau sama-sama diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi tersebut. Itu saja mungkin Ustaz. Terima kasih. Ya, baik Ustaz Yusi. Ya, mungkin Ustaz Syifa atau Ustaz Widura perbedaan antara tafsir maudhu'i sama muqarin ya. Ustaz Sifa mau menjawab mungkin? Ustaz Sifa? Ustadz duluan, enggak? Baik, Ustazah Yusi ya. Saya berusaha ini sesuai dengan yang sudah saya kumpulkan berusaha dari jurnal. Itu kalau tahlili, ijmali, mukoron, maudhu'i itu adalah metode penafsiran atau manhaj gitu saja. Jadi jalan atau cara teratur atau langkah-langkah teknis sistematis yang ditempuh oleh seorang mufasir itu dalam memahami kandungan Al-Qur'an. Itu itu apa namanya masuk ke metode. Tapi kalau yang tadi corak itu seperti laun lah begitu atau warna gitu ya, nuansa atau kecenderungan pemikiran tertentu yang mewarnai suatu karya mufasir. Jadi bisa jadi tafsir ijmali itu coraknya corak adabul ijtimai ataupun corak falsafi begitu. Maudhu'i juga seperti itu. Metodenya maudhu'i, dia coraknya corak falsafi, corak adab ijtimai, ataupun corak lugawi, seperti itu.
tahlili juga bisa seperti itu. Jadi fokusnya kalau corak itu menyangkut orientasi intelektual mufasir yang dipengaruhi latar belakang pendidikan ataupun keahlian mufasir itu sendiri ataupun madhab ataupun kondisi sosial yang dituangkan ke tafsirnya. Makanya kan ada lugawi, fikhi, sufi atau isyari tadi kan, falsafi, ilmi, adabi, ijtimai. Begitu Ustazah. Jadi saling keterkaitan. Jadi kalau tadi maudhu'i, tahlili, ijma'i, muqarron itu masuk ke metode. Nah, nah metode ini sudah ditentukan metodenya. Nanti coraknya itu bisa dikaitkan atau bisa ditentukan lah, bisa dibilang bisa ditentukan oleh ya keahlian mufasir itu dia condongnya kemana. Begitu saja. Mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan, Ustaz. Ya baik, terima kasih Ustaz Saudara penjelasannya. Mantap. Ya, terima kasih Ustazah Yusi pertanyaannya, Ustaz Widora atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan tambahan, tanggapan atau sanggahan, silakan dipersilakan. Ustadz Rizky izin bertanya, Ya, silakan Ustazah Siti, silakan. saya yang ingin ini ya, mungkin minta dijelaskan ulang terkait tantangan dalam penelitian tafsir perbandingan yang di halaman 5. Di makalahnya halaman 5. Ya, Ya, baik. boleh minta dijelaskan ulang Ustadz yang halaman 5. Halaman 5. Kebetulan Bagaimana? tadi saya jaringannya yang masalah dalam penelitian tafsir perbandingan. Oke, Bukan bertanya ya, minta dijelaskan ulang. siap, siap, siap. Oke. Makalahnya sudah ada ya, Ustazah ya? Ada Ustadz, Oke, udah ada. oke. Baik. Eh, Ustazah Syifa atau Ustaz Widora? Mangga. Mungkin bisa Ustaz Widora, mohon maaf suaranya putus-putus, Ustaz. Oke, baik. Mungkin saya awali ya, Ustazah, terkait penjelasan ulang masalah dalam penelitian tafsir perbandingan. Memang ada beberapa tantangan dalam kita melakukan satu penafsiran perbandingan. Yang pertama adalah latar belakang para mufasir yang penafsirannya itu akan kita bandingkan kan. Eh, Tafsir Muqarrin itu kita membandingkan tafsir para mufasir terhadap ayat tertentu. Nah, ketika kita membandingkan penafsiran para mufasir itu, maka masing-masing mufasir itu memiliki ideologi tertentu, memiliki eh, latar belakang tertentu secara kebudayaan, ya dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh kepada tafsir mereka. Seperti itu. Jadi masing-masing penafsiran dari seorang mufasir itu sangat kuat ikatannya dengan perspektif atau aliran pemikiran tertentu yang dia pegang begitu. Misalkan dia memiliki eh, apa akar akidah Syiah misalkan.
atau kemudian ahlu sunnah atau yang lain, itu dalam melakukan satu penafsiran ya tentu sangat berdampak pada perbedaan gitu ya. Kemudian ada juga masalah dalam memutuskan standar perbandingan. Bagaimana kita menentukan standar dalam perbandingan tersebut. Kemudian masalah juga yang kadang didapati adalah minimnya literasi, ya, atau terbatasnya kita dalam mengakses literasi-literasi yang ada. Seperti itu. Misalkan kita ingin membandingkan tafsir eh, para mufasir, perbandingan tafsir di Nusantara sebelum dan sesudah reformasi misalkan, ya, atau semacamnya. Maka kadangkala kita minim gitu akses kita terhadap literatur. Kemudian hal lain, perbandingan tafsir perbandingan ini agaknya hanya cocok untuk eh, para peneliti ya dan para pelajar di tingkat lanjutan gitu. Karena untuk orang awam ini pembahasannya akan terlalu meluas gitu. Ya, terkadang juga menampilkan satu eh, satu penampakan yang ekstrim gitu, di mana yang penafsir ini menafsirkan ke barat, yang ini nampaknya timur gitu. Nah, bagi orang awam itu tampak eh, sangat tidak tidak biasa ya, seperti tafsir-tafsir yang sederhana begitu. Tapi untuk apa? Untuk tingkatan lanjutan, tafsir Muqarrar ini penting untuk kita mendapatkan ketelitian dan bagaimana sumuliah Al-Quran itu sendiri. Baik, mungkin itu dari saya, Ustazah Siti. Dari Ustazah Syifa atau Ustaz Idora mungkin ingin ditambahkan, atau teman-teman yang Saya lain. menambahkan sedikit Ustadz. Ya, silakan, silakan Ustazah. Eh, dari apa namanya metode Muqarrar ini, karena selain menantang juga memiliki beberapa kelemahan gitu. Dari metode tafsir Muqarrar ini memakai metode yang seperti Ustadz sudah sampaikan tadi tidak bisa diberikan kepada pemula yang baru mempelajari tafsir karena banyaknya pembahasan, banyaknya hal yang harus dikemukakan, kadang tuh luas, bahkan ada beberapa hal yang sifatnya ekstrim tapi itu untuk pemula agak riskan begitu. Terus kelemahan yang kedua, metode ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran baru. Ya seperti tadi ada unsur penafsiran mufasir dengan mufasir ini. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari penafsiran-penafsiran terdahulu sekalipun kita sudah di era saat ini gitu. Kemudian kelemahan yang ketiga, metode Muqarrar ini kurang dapat diandalkan juga untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Karena metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Dan yang keempat, penafsir hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat. Jika tidak menampilkan pendapat yang lebih baik, membuat metode ini lebih bersifat mengulang saja dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Nah, di dalam buku Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir karya Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim ini, secara teknis itu ada dua cara yang dapat dilakukan dalam riset perbandingan atau komparatif. Yang pertama itu di mana model perbandingan cenderung itu terpisah. Jadi ketika kita membandingkan sesuatu cenderung hanya menyandingkan contoh bab 2 gitu, menjelaskan tentang sumber-sumber tafsir menurut dua tokoh, contohnya Tobari dan Ibnu Katsir saja, sendiri-sendiri gitu, tidak ada perbandingan yang tidak diperbandingkan, jadi hanya membahas satu-satu saja. Di situ nyaris tidak ada analisis yang tajam, sekedar menyampaikan deskriptifnya. Jadi ini terkesan hanya menyandingkan, bukan membandingkan gitu.
Terus ada juga yang kedua itu integrated comparative method, yaitu sebuah cara membandingkan yang lebih bersifat menyatu, dikompre gitu, diperbandingkan teknis ini. Peneliti berusaha mencari artikulasi tertentu yang dapat mewadahi kedua konsep tokoh yang dikaji, sehingga dalam uraian dan analisisnya tampak lebih dialektif dan komunikatif. Jadi peneliti cenderung merekomendasikan model kedua ini, terutama untuk yang sedang kita jalani. Biasanya riset tesis dan disertasi itu lebih tajam, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kemudian tantangannya dari tafsir Muqaron, bagaimana membandingkan penafsiran yang Anda harus mampu mengintegrasikan perbedaan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, terutama dalam menjawab persoalan sosial keagamaan di dunia Islam modern ini. Karena sejauh ini tafsir Muqaron dianggapnya kurang tepat untuk mencari solusi gitu. Yang ada metode ini lebih mengutamakan perbandingan saja daripada memecahkan suatu masalah. Teh Lela, jelas ya Teh? Jelas, insya Allah. Terima kasih Ustazah, Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Siti atas pertanyaannya, tanggapannya, Ustazah Syifa atas jawabannya. Teman-teman yang lain mungkin ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan, sanggahan, dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Baik, saya sedikit Ustazah. Baik, Ustaz Jamal Mirdad, silakan. Ya, ini setelah dijelaskan oleh Ustaz dan Ustazah eh, ini menarik ya terkait dengan tafsir Muqaron ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan dari penjelasan Ustaz dan Ustazah ini, eh, jadi apakah metode tafsir Muqaron ini masih relevan untuk menjawab problem sosial masa kini? Dan kemudian sejauh mana tafsir Muqaron ini mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi pada era modern ini. Baik, Ustaz Jamal, terima kasih atas pertanyaannya. Dimengerti. Jadi pertanyaannya sejauh mana tafsir Muqaron ini dapat menjadi solusi begitu ya, atau jawaban atas tantangan di era sekarang gitu. Silakan Ustazah Syifa atau Ustaz Jamal. Ustaz Jamal. Ustaz Tidura. Silakan. Coba saya mencoba untuk menjawab ya, saya Jamal. Bismillah. Eh, Tadi mengapa tafsir Muqaron ini sesuai atau mampu beradaptasi kan dengan kondisi modern. Nah, ini yang sudah coba saya lihat. Ini tafsir Muqaron ini juga penting. Ini salah satunya menjawab tantangan pluralisme atau konflik madhab di era modern yang sangat marak ini kan sekarang ya. Dengan menawarkan alternatif Muqaron ini, jadi kita mengetahui adanya kekayaan intelektual antara eh, madhab A dan juga madhab B. Dan juga yang kedua mendorong dialog dan toleransi. Nah, karena metode Muqaron ini itu mampu memfasilitasi dialog inklusif antar madhab langsung gitu dan eh, membantu untuk melihat sampai mana golongan itu karena setiap pihak kan saling memahami atau mempunyai landasan-landasan atau hujah masing-masing seperti itu ya.
Nah, juga dengan tafsir Muqaron kita juga bisa untuk menguji kualitas antar tafsir gitu. Dan terakhir, nah ini yang penting transformasi metodologis. Nah, jadi berkembangan teknologi menuntut inovasi dalam penafsiran. Nah, tafsir Muqaron ini telah ditarik ke dalam pola pemahaman era sekarang melalui pendekatan yang lebih analitis, kritis, dan integratif itu. Itu mungkin Ustadz Jamal dari saya. Jadi bisa lebih kita mengetahui antara A dan B dan kita lebih banyak tahu dan lebih eh, bisa untuk memilih yang mana yang sesuai. Begitu, Ustadz Rizky. Mungkin ada tambahan, Ustadz Rizky? Terima kasih Ustadz Widora, sangat jelas jawabannya. Mungkin Ustadz Jamal cukup jelas jawaban dari Ustadz Widora atau ada lanjutan, pertanyaan lanjutan? Berarti tafsir Muqaron ini masih relevan ya dengan problem sosial sekarang karena memang tadi saya mendengar ada kutipan dari Ustazah Syifa itu eh, jadi beliau tadi mengatakan bahwa sangat sulit eh, dalam memahami atau eh, menggunakan metode tafsir kontemporer ini di era sekarang. Iya Ustadz, insya Allah masih relevan. Ya, ya memang sangat sulit Ustadz. Karena apa? Karena kita dengan tafsir Muqaron itu otomatis ya dituntut untuk memahami antara dua tafsir yang tentu saja kita memahami satu tafsir terkadang masih berat gitu ya. Ini sudah dituntut untuk memahami tafsir Muqaron. Jadi, misalnya kita tafsir Muqaron antara Ahlus Sunnah dan Syiah itu kan berat juga itu, begitu kan? Itu mungkin Ustaz. Atau tambahan Ustazah Syifa? Sedikit saja Ustadz. Tafsir Muqaron kita ketahui tidak hanya menambahkan berbagai wawasan terhadap Al-Quran, tapi juga mampu menciptakan sinergi dari berbagai tafsir karena namanya membandingkan dari banyak tafsir gitu, sehingga memperkuat pemahaman keterbukaan lintas mazhab dikarenakan banyak memaparkan banyaknya pendapat. Kalau Ustadz permasalahan yang dihadapi dengan mana pendapat yang lebih baik atau bagaimana mendamaikan dua kutub pemikiran, karena itu maka Muqaron inilah solusi yang terbaik Ustadz. Namun hal ini juga menjadi penegasan bahwa relevansi tafsir Muqaron sebagai metode penting dalam keislaman yang berorientasi pada dialog dan toleransi. Juga memberikan kontribusi terhadap pendekatan penafsiran Al-Quran dalam konteks pluralisme Islam. Itu tadi, jika permasalahan yang Ustadz hadapi berkaitan mana pendapat yang lebih baik, kita bisa membandingkan pendapat antar ulama tafsir. Dari situ kita terlihat nih dari dua kutub pemikiran yang mana yang sejalan dengan permasalahan kita. Baik, terima kasih Ustazah Syifa atas jawabannya melengkapi jawaban dari Ustadz Widura. Oke, saya tambahkan sedikit ya, Ustadz. Memang fikih muqaron ini dibutuhkan agaknya di setiap zaman karena setiap zaman baru datang akan ada problem baru kan gitu ya. Dan setiap problem baru itu berusaha dijawab oleh para ahli ilmu, diantaranya para ahli tafsir seperti itu. Dan para ahli tafsir itu banyak, gitu. Karena mereka banyak, maka semakin kita bisa mengumpulkan, membandingkan, mengumpulkan perspektif dari para ahli itu, maka tentu itu akan sangat bagus untuk kita menangkap sumuliyah kelengkapan dari makna yang ada dalam Al-Quran
dalam menjawab masalah-masalah yang ada, baik dulu maupun sekarang maupun yang akan datang. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memang satu, tapi untuk mencapai apa yang dimaksud oleh Al-Quran itu kan kita tidak bisa sendiri. Kita butuh berbagai pihak, para ahli. Nah, tafsir Muqarrin ini memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan itu gitu. Mungkin itu satu saja. Yang lain silakan mungkin ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan silakan. Ustadz izin bertanya ya. Silakan Ustazah Mawana, silakan. Iya, minggu lalu kan kita ngebahas tentang tafsir maudhu'i ya. Itu kan kita kumpulin sesuai dengan tema seperti zakat, sedekah, dan lain sebagainya, kesehatan. Nah, itu kan kayak tadi benar yang Ustazah Yusi tanyakan kok kayak agak mirip-mirip sama metode Quran ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, kalau metode Muqarron ini, apakah kita udah tinggal mengikuti apa yang sudah dituliskan di dalam tafsir, seperti tafsir-tafsir kitab Muqarron kan? Contohnya ada tafsir Al-Muqarron di Al-Quranul Karim karya Dr. Ahmad Ali Al-Kubi, ataukah kita ini yang mencari sendiri ayat apa nih yang kira-kira bertentangan, kemudian nanti kita cari si penafsir ini sama ini biar kita menemukan hasilnya. Lalu bagaimana sikap kita ketika membandingkan dua ayat itu? Sedangkan kita hanya seorang peneliti gitu atau seorang penyampai. Misalnya ada kata-kata atau ayat-ayat yang ada contoh seperti laqad mannallaha 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Di situ kan kalimatnya pakai manna. Kemudian kita ambil lagi di ayat yang lain la tubatilu shadaqatikum bil manni. Kalimatnya kan mana dan mani. Apakah kita itu harus kita nih sebagai peneliti membaca dulu satu ayat ini, kemudian kita cari ayat yang lain yang kira-kira eh, harus kita cari perbedaannya, ataukah kita tuh tinggal nyomot aja gitu, bahasanya nyomot atau apa ya, tinggal ngambil aja gitu di kitab-kitab Quran seperti tadi Dokter Al-Kumi dalam kitab Dokter Al-Kumi atau kitab-kitab yang lain yang sudah kompeten dalam hal Muqarron tadi. Bagaimana menurut Ustadz? Paham kan ya pertanyaannya? Sangat bisa dipahami Ustazah Mawana, sangat jelas. Clear Ya, and terima clear. kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Silakan Ustazah Syifa, Ustadz Widura, mungkin siapa duluan yang ingin menanggapi atau teman-teman yang lain mungkin bisa ikut menjawab, menanggapi dari Ustazah Mawana. Kami persilahkan. Mungkin moderatornya juga bisa ikut menjawab. Siap, siap Ustazah. Baik. Baik, sambil menunggu Ustazah Syifa, Ustadz Widura, dan teman-teman yang lain, mungkin saya mengawali ya. Dal- ada kitab-kitab tafsir yang judulnya adalah Tafsir Muqarrin. Ada juga kitab tafsir tidak dinamakan Tafsir Muqarrin, tapi dalam penjelasannya seorang mufasir tetap melakukan satu perbandingan tafsir. Misalkan yang tadi terdapat dalam makalah apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, misalkan ketika menjelaskan Alif Lam Mim. Beliau menjelaskan dulu perbandingan tafsir terhadap Alif Lam itu dari para ulama-ulama terdahulu kan gitu. Beliau jelaskan bahwa ulama-ulama terdahulu menjelaskan Alif Lam Mim itu wallahu a'lam bimuradihi gitu. Tapi kemudian di era berikutnya muncul para mufasir yang hendak mencari tahu lebih gitu ya, dengan anggapan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang hadir untuk difahami, maka setiap ayatnya bagian manapun itu pasti bisa difahami, maka mereka mencoba mencari tahu pemahaman yang ada di balik kata alif lam itu. Kemudian dijelaskan ada yang berpandangan, oh, alif lam itu
dia sebagai awal surat menunjukkan bahwa 3 huruf tersebut adalah huruf yang paling banyak terdapat di surat tersebut ya. Tapi kata Quraish Shihab, setelah dilihat-lihat ada beberapa surat yang tidak demikian gitu. Huruf-huruf pembukanya bukanlah huruf-huruf terbanyak di surat itu. Maka statement tadi itu lemah kata beliau. Jadi beliau menyebutkan, membandingkan dan mengomentari. Pada akhirnya beliau mengambil kesimpulan sendiri. Dalam hal ini beliau ternyata mengikuti salah satu dari beberapa perbandingan yang beliau sebutkan di awal. Beliau lebih setuju dengan mengatakan alif lam mim itu ya wallahu a'lam bimuradihi gitu. Jadi apakah kita apakah misalkan ada perbandingan A, B, dan C, apakah kita bisa membuat penafsiran D ataukah kita memilih antara A, B, dan C? Ya, itu kembali kepada eh, keilmuan kita, kapasitas keilmuan kita, dan nanti hasil penafsiran kita kan akan diuji juga oleh tafsir-tafsir yang lain. Kira-kira seperti itu saja. Tapi Ustaz, kalau misalnya muqaron itu kan perbandingan ya, Ya, memungkinkan nggak sih adanya perdebatan kalau misalnya apa? Iya, memunculkan perdebatan nggak sih yang A bilang begini, yang B bilang begini, lalu sikap kita untuk memahami Al-Quran itu yang A umpama bilang sunnah, yang B bilang mubah. Kemudian kita jadinya rancu, kita harus ambil yang apa ya? Dengan mukoron ini bagaimana sikap kita itu untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan mukoron ini. Kalau kan dengan mukoron, namanya mukoron kan banding ya, membandingkan ini dan itu, membandingkan tafsir ini dengan tafsir itu bagaimana kita menyikapi hal itu. ya, baik. Ustaz Widora, Ustazah Siva mungkin ada yang mau menjawab ke teman-teman. Kadang kan kita kalau nemu satu ayat itu nggak mau memperdebat gitu. Saya pernah membaca tulisan gitu, kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani kan kita tuh kalau nyari ilmu kan bukan buat berdebat dan bukan buat apa sih paling pintarnya, tapi untuk mengetahui diri kita gitu dan bisa bermanfaat buat orang. Tapi ketika kita men-share itu untuk bermanfaat buat orang lain, ternyata malah banyak diperdebatkan gitu. Seperti kan kayak sekarang kan kasusnya apa-apa media sosial gitu kan. Ketika ayat-ayat itu bisa kita perbandingkan kemudian kita share kan banyak yang menjadi debat-debat. Itu bagaimana gitu cara Al-Quran memberikan solusi terbaik. Apakah balik lagi kul hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun atau gimana Ustaz? Ini saya sebenarnya bertanya ini emang benar-benar bertanya, Baik, bukan apa-apa ya, Ustaz ya. Saya suka kejadian. Terima kasih. baik Ustazah, sangat relevan ya pertanyaannya dengan problem yang ada di masyarakat kita. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya lanjutkan. Eh, saya pernah menyimak satu penafsiran di sempat ramai juga di media sosial itu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah gitu kan. Umumnya kan diartikan hari kiamat kan Al-Qari'ah. Tapi kemudian ada seorang yang kemudian menafsirkan Al-Qari'ah artinya seorang qari perempuan gitu. Itu kan fatal, artinya jauh sekali dari beliau. Kalau Qari'ah pakai Hamzah memang Qari gitu. Tapi kalau Ain kan jauh berbeda. Artinya ketika kita memperbandingkan antara tafsir-tafsir ya kita kan nanti akan melihat kapasitas si mufasir itu, kemudian si pendalilan gitu. Jadi tafsir perbandingan tidak kemudian menjadikan kita tidak memiliki apa ya, tidak memiliki standar keilmuan dalam ya, menentukan tafsir siapa saja nih yang tanda kutip layak kita jadikan perbandingan gitu. Tapi kalau kemudian kita dengan
dengan maksud menghindari perdebatan, kemudian kita enggan membandingkan antara tafsir, maka kita akan jauh sekali dari kebenaran Al-Quran itu sendiri gitu, karena tidak ada satu orang pun yang sepertinya sanggup gitu untuk kemudian mencapai maksud Al-Quran secara penuh gitu. Artinya untuk memahami Al-Quran kan kita butuh bersama-sama. Kita ini bukan hanya awam, bahkan ulama pun butuh bersama-sama dalam memahami Al-Quran. Mudahnya saja kalau sesuatu itu besar, dalam satu kali pandang kita tidak bisa memandang dari semua sisi gitu. Boleh jadi kita pandang dari sana gitu. Jadi di satu sisi kita tidak ingin banyak pertikaian, perbedaan gitu ya. Tapi di sisi lain ya perbedaan pandang itu suatu yang diperlukan untuk kita sampai pada sumulia. Nanti bagaimana dengan awam? Nah, lagi-lagi balik ke awal tadi, tafsir perbandingan ini kadang tidak cocok untuk awam gitu. Kalau kita sajikan dalam bentuk mentahnya. Tapi kalau kita sebagai peneliti, kita teliti dulu gitu ya, berbagai tafsir, baru kemudian kita simpulkan sendiri, kemudian kita sesuaikan itu dengan kebutuhan masyarakat, dengan bahasa masyarakat, maka itu akan sepertinya akan berpotensi akan lebih baik lebih dekat kepada kebijaksanaan dan kedekatan terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri gitu. Kan al-haqqu min rabbik ya. Kebenaran itu di sisi Allah. Kalau yang bisa kita lakukan hanya mendekati kebenaran itu gitu. Kata A menurut A benar, kata B menurut B benar gitu. Nah, tinggal menurut ini kan kita bandingkan seperti itu. Nah, kalau soal kepada masyarakat ya, bagaimana perbandingan tafsir ini kita olah sedemikian rupa agar sampai ke masyarakat itu bukan sebagai percikan perdebatan, tapi sebagai sarana menuju kebijaksanaan, keluasan gitu. Seperti itu kira-kira. Dadah. Enggak, Ustaz-ustaz teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau menyanggah atau menanggapi, silakan. Ustazah Mu'awanah, ada pandangan lagi, tanggapan lagi, apakah cukup jelas? Assalamualaikum. Mohon izin Ustadz Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga, Ustaz. Ya, ini sebenarnya ada kebingungan ya, maksudnya teh untuk memahami tafsir maudhu dengan tafsir muqarrar. Tapi ini mohon diluruskan kalau saya salah ya menafsirkan, maksudnya memahaminya. Kalau misalkan untuk tafsir maudhu, kemarin kita berangkatnya dari tema ya, tema masalah. Misalkan pertanyaannya apa kata Al-Quran tentang khitan, misalkan gitu ya. Kalau untuk tafsir maudhu kan kayak gitu. Kalau tafsir muqarrar berarti lebih kepada tokoh kitab itu sendiri ya, Ustadz Rizky. Misalkan kayak gini, bagaimana Al-Qurtubi dan Al-Juhani misalkan berbeda dalam menafsirkan ayat khitan, misalkan kayak gitu. Mungkin kayak gitu bukan ininya. Maksudnya takut saya salah persepsi tentang yang maudhu dengan muqarrar. Jadi kalau maudhu itu lebih kepada temanya, kalau muqarrar itu kepada tokoh-tokohnya mungkin gitu ya. Mohon meluruskan. Mohon Ya, diluruskan maksudnya. ya, ya kira-kira demikian Ustaz ya. Untuk tafsir Muqarrar itu kita eh, memiliki ruang untuk kemudian menafsir, membaca gitu ya, membaca, membandingkan antara berbagai penafsiran para mufasir gitu ya tentang tema tertentu seperti itu. Walaupun ada irisannya juga antara Muqarrar sama Maudhu'i gitu. Tapi kira-kira untuk Muqarrar yang ada di Muqarrar dan tidak ada di Maudhu'i itu kira-kira ya seperti itu, kita membaca, meneliti, membandingkan antara tafsir para mufasir terhadap ayat tertentu atau terhadap maudhu' tertentu misalnya.
Ya, terima kasih Ustadz Rizky. Ya, sama-sama Ustaz Zahid. Terima kasih Ustaz Zahid atas pertanyaannya, tanggapannya. Mungkin teman-teman yang lain, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf Ustaz Syifa, kabarnya lagi di dataran tinggi jadi susah sinyal. Enggak teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti insya Allah Ustadz Widura siap menjawab. Atau teman-teman yang lain, mohon jika mau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, kami persilahkan sekali. Mungkin mau kasih sedikit contoh sederhana dari Mukoron dan Maudhu'i, Ustadz. Baik, silakan Ustaz Syifa. Alhamdulillah. Enggak, Mohon enggak. maaf, tadi keluar-keluar terus ini. Siap, Eh, siap. Enggak, enggak. Contoh sederhananya Mukoron ini, contohnya kita membedah surah Al-Fatihah, meneliti surah Al-Fatihah, lalu kita bandingkan pandangan dari contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik tentang hukum membaca basmalah di awal surah tersebut. Itu mukoron, membandingkan pandangan dua imam. Sedangkan maudhu'i, contoh kita ambil konsep atau tema sabar, pendidikan atau contoh sabar aja deh. Maudhu'i itu kita ambil konsep peneliti tentang sabar. Maka dari Al-Quran ini kita kumpulin semua ayat yang tentang sabar itu. Dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nahl, terus kita ambil tarik kesimpulan besar itu seperti apa. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Ya, terima kasih Ustaz Syifa. Ustaz Zahid, kira-kira apa cukup jelas tadi jawabannya? Atau Iya, ada yang ingin udah, ditambahkan? udah bayang, udah kebayang. Ya, perbedaannya udah kebayang. Oke, terima kasih. Enggak, teman-teman yang lain? Ya, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan terkait tema ini atau menyampaikan sanggahan, tanggapan atau pertanyaan seputar tema ini, kami persilahkan. Hmm, izin apa ya bisa dibilang bertanya juga, tapi izin Ustaz Rizky ya. Silakan, silakan Ustaz Abdul Muthalib. Ya, Ahlan, ahlan. Fadhil Ustaz. jadi eh, sebelumnya saya juga sempat membaca beberapa eh, artikel terkait dengan tafsir Mukoran ini. Memang sering kita jumpai ya dalam ayat Al-Quran itu kan ada redaksi ayat yang hampir-hampir mirip gitu. Misalkan nih, sebetulnya sih ada ya di makalah ya.
kayak misalkan surah Ali Imran ayat 126 itu, ada ya di makalah ya, wa ma ja'alahullahu illa busra lakum. Wah ini udah ada sih ya penjelasannya ya. Tapi maksud saya gini, secara umum itu, eh, ini di makalah bukan, sebentar. Oh ya, ini di makalah ya ada ya. Ayat-ayat itu, maksud saya ayat-ayat yang secara redaksi itu mirip-mirip itu, satu sisi kan memang harus ada apa ilmu tersendiri ya bagi seorang mufasir untuk memaknai redaksi atau redaksi kalimat dari ayat Al-Quran itu yang mirip-mirip itu gitu. Kenapa misalkan ini ada kayak misalkan ayat yang wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum itu di halaman 8 ya. Illa busra lakum wa litatma'inna qulubukum bi. Ya. Terus di surah yang lain surah Al-Anfal ayat 10 wa ma ja'alahu Allahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum. Nah, itu kan mirip-mirip ya. Nah, kaitannya dengan apa itu tafsir Muqarran ini, ya sejauh mana gitu pengaruh perbedaan redaksi ayat ini terhadap tafsir Muqarran. Sebentar. Karena cukup banyak gitu, cukup banyak ayat-ayat yang ada kemiripan redaksi gitu. Berarti kan memang mau tidak mau kita sebagai ya kalau penafsir mungkin terlalu jauh ya bagi saya ya gitu kan. Ini harus mendapatkan rujukan gitu. Paling tidak ada nggak contoh kitab tafsir yang memang secara khusus ini membedah gitu perbedaan redaksi dari ayat Al-Quran ini gitu. Karena memang menarik sih ini, karena sepaham saya itu ternyata memang Al-Quran itu tidak secara kebetulan misalkan mengulang redaksi satu ayat dengan kalimat-kalimat yang mirip gitu tanpa ada tujuan, ada tanpa adanya satu maksud atau tujuan gitu. Nah, sebenarnya saya menarik gitu dari apa yang saya pahami itu gitu. Mungkin pemakalah bisa memberikan mungkin info gitu kepada saya atau mungkin teman-teman nih yang kira-kira bisa menggali informasi tentang keunikan dari ayat Al-Quran yang berbeda, yang redaksinya hampir mirip-mirip gitu. Karena kan secara otomatis ini mungkin nanti akan berpengaruh kepada kalau dikaitkan dengan tafsir Muqarran ini gitu, mungkin bisa jadi ini ada perbedaan makna yang berbeda ternyata gitu. Seperti itu Ustaz Rizky, mungkin bisa dipahami ya. Ya, baik Ustaz Muthalib, sangat jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih. Syukron. Oke, baik Ustazah Syifa, Ustaz Fidura atau teman-teman yang lain mungkin bisa menjawab, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Muthalib. Dipersilakan. Tapi mungkin saya sedikit menanggapi Ustaz. Silakan Ustaz. Fidura. Tapi, tadi pertanyaannya tentang tafsir apa tadi itu? Tidak salah.
persamaan ya, ataupun Bagaimana sebentar. tafsir Muqarron Oh, ini? bagaimana sejauh mana pengaruh Ya, ya? Nah, ya. nah itu tadi seperti yang sudah dijelaskan saat di awal itu, yakni ketika orang ini ingin menentukan metode tafsir itu tafsir muqaron. Nah, itu harus benar-benar dia paham terlebih dahulu. Jadi tidak tidak sembarangan. Kenapa? Karena tafsir muqaron kan seperti yang dijelaskan tadi, ayat dengan ayat, ayat hadis ataupun ayat Al-Quran dengan kitab samawi yang lainnya. Tapi untuk kitab samawi yang lainnya saya masih mencari-cari gitu. Nah, ini juga menarik tafsir Muqaron dan tafsir Maudu'i seperti tadi. Itu bedanya misalnya kalau tafsir Muqaron itu dia bisa membedakan antara kalimat yang sama tetapi artinya beda. Nah, misalnya kan kalimat sholah. Nah, oh, Inna sholata tanha. Kalimat ini apa? Terus kita bandingkan dengan kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya kan? Kalimat sholah di ayat yang pertama dengan ayat yang kedua itu kita compare maknanya kenapa bisa beda dan dari segi bahasa. Nah, itu butuh pendalaman bahasa. Berbeda dengan tafsir Maudu'i. Kalau tafsir Maudu'i kan kita ingin membahas sholah. Ya udah sholat. Jadi kalimat Innallaha wa malaikatahu yusholluna tadi itu tidak tidak diajak karena beda dengan maudhu atau tema kita begitu. Dan juga eh, tadi yang kasus yang disinggung adalah kasus contoh di Perang Badar ya dengan Perang Uhud. Nah, itu di situ mungkin sudah cukup jelas ya. Itu ditujukan misalnya di ada kalimat inna di sini kan. Nah, kalimat inna di sini untuk lebih mempertegas begitu. Berbeda dengan ayat dan juga di sini ada ayat hanya ayat di surat Al-Anfal ada karena perang Badar adalah perang besar pertama dengan jumlah pasukan yang minim begitu. Sedangkan ketika di surah Imran itu tidak ada innanya seperti itu. Itu di perang Uhud begitu. Karena perang Badar itu pertama, nah itu di situ itu butuh kembali lagi butuh ilmu yang memadai memang Ustaz. Mungkin itu Ustaz Abdul Muthalib dan Ustaz Rizky bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Satidura atas jawabannya. Abdul Muthalib mungkin Ya, cukup. maksud saya gini, ini kan kita seperti pembuatan makalah ini kan paling tidak ada sumber ya gitu ya. Ada nggak mungkin rujukan kitab itu yang membahas secara khusus gitu eh, apa redaksi-redaksi satu ayat yang mirip-mirip gitu, tapi ternyata itu memiliki makna yang Suaranya terputus, Ustaz. sudah ada ya. Gitu. Jaringannya ya. Ya, jaringannya terputus kayaknya. Suaranya terputus, Mulai Ustaz, tadi. Ya. putus ya. Saya di sini, oke. Iya, maksud saya ada nggak apa ya rujukan kitab yang secara khusus gitu ya, yang ketika kita maksudnya yang secara khusus itu eh, dia menjelaskan tentang eh, apa ayat-ayat yang redaksinya itu mirip-mirip gitu kan, tapi ya tapi maknanya ternyata kalau didalami itu memiliki makna yang berbeda seperti itu, ataukah mungkin memang itu seorang penafsir mengambil satu penafsiran dari seorang mufasir gitu, kemudian dibandingkan dengan kemudian bisa dia bandingkan dengan
mufasir yang sama tapi di ayat yang berbeda, ataukah mungkin eh, ya eh, ayat yang sama tapi mufasir yang lain gitu. Tapi menurut saya gini, eh, ketika kita mendapati ayat yang, karena saya bilang tadi ini cukup menarik gitu kan, ketika kita sering membaca ayat Al-Quran, eh, oh ternyata kok ini mirip-mirip sih ya, ini kok eh, kan mungkin sekilas kita memaknainya secara umum ya, bagi yang saya yang awam ya, ini kurang lebih sama aja kan gitu, maknanya kan cuma dibalik bolak-balik eh, apa kata aja gitu kan, dan ternyata di sini ada penekanan dari sisi bahasa yang berbeda seperti itu. Maksud saya eh, ada nggak misalkan rujukan kita secara khusus itu mengumpulkan ayat-ayat yang redaksinya sama, mirip-mirip gitu ya, tapi ternyata memiliki makna yang jika didalami itu berbeda, ataukah mungkin memang itu sudah ada dalam satu kitab tafsir kemudian dimaknai oleh mufasir ini, jika seorang mufasir membahas surah Ali Imran dia maknai oh begini maksudnya, kemudian ketika dia memaknai surah Al-Anfal yang mirip-mirip, oh begini maksudnya gitu. Kalau seperti itu kan berarti kita memang harus eh, secara terpisah nih mencarinya nih gitu. Eh, tapi ada nggak mungkin seorang pemerhati tafsir itu yang dia secara kolektif itu mengumpulkan ayat-ayat yang mirip-mirip gitu. Seperti misalkan Rashid Fasa itu yang dia mengumpulkan eh, terkait bilangan ya, sebegitu detailnya gitu, eh, memilah satu huruf, misalkan eh, apa itu eh, alif lam mim, itu seperti apa gitu dikaitkan dengan jumlah bilangan gitu. Maksud saya mungkin ada nggak barangkali gitu secara khusus nih untuk menjadi rujukan kitab yang eh, mengumpulkan gitu ayat-ayat yang seperti ini gitu. Ya, baik Ustaz Abdul Muthalib. Mungkin saya sedikit sumbang tanggapan ya. Kalau saya pribadi, saya belum tahu ya Ustaz ya, tentang kitab khusus yang kemudian me- membahas khusus tentang ayat-ayat yang mirip-mirip itu dan makna yang terkandung di dalamnya gitu. Tapi eh, secara umum hal ini dilakukan oleh para mufasir. Paling tidak saya berikan satu contoh, Ustaz, dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab ketika beliau menjelaskan tentang kata ad-din ya, kata ad-din ya. Kata ad-din itu paling tidak ada dua makna. Yang pertama maknanya agama, bisa diartikan agama. Yang kedua maknanya bisa diartikan hari pembalasan gitu. Diartikan agama pada ayat Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Din artinya agama. Tapi dalam ayat lain, ad-din diartikan hari pembalasan, yaitu pada surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, bukan penguasa hari agama gitu. Nah, kemudian beliau mengajak kita untuk berpikir, lantas kata ad-din dalam surat Al-Ma'un itu kira-kira yang mana ya, kata beliau gitu. Karena dalam surat Al-Ma'un kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu bisa diartikan dua. Eh, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Satu, kalau diartikan agama. Atau dua, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, jadi maknanya bisa dua. Kemudian kata beliau, lantas apa nih? Ya, adil ini diartikan yang mana? Kata beliau gitu kan. Nah, baru kemudian beliau menyimpulkan yang lebih dekat kaitannya sama ayat-ayat berikutnya. Menurut beliau yang lebih tepat itu adalah tahukah kamu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu orang-orang yang melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, gitu. Karena orang-orang yang melakukan
hal sebagai sebagai berikut. Di ayat-ayat berikutnya itu adalah orang-orang yang agaknya kalau bertindak dia tidak mempertimbangkan hari pembalasan, kira-kira begitu. Tapi bisa juga dikorelasikan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama yang salah satu ajaran agama yang paling penting adalah hakikat akan datangnya hari pembalasan. Nah, jadi perbandingan makna seperti ini memang dilakukan oleh para ulama untuk kemudian menggali makna yang lebih dalam, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Muthalib ini. Ini sangat-sangat menarik gitu. Maliki yaum- ma, Malikin Nas di surat An-Nas, Maliki Yaumiddin di surat Al-Fatihah, sama-sama Malik tapi beda beda panjang pendeknya itu kan pasti memiliki arti dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Abdul Muthalib, tanggapan sedikit dari saya. Mungkin Ustadz Widara atau teman-teman yang lain mau menambahkan, dipersilakan. Iya, sebenarnya ada Ustaz, tapi saya sendiri belum membaca sih. Setelah saya cari-cari ini ada. Misalnya, nih saya kirim coba. Nih, ini ada karya kita Fathur Rahman Bikashfi Ma Yaltabis min Quran. Nah, itu menjelaskan tentang ayat-ayat mutasyabihah atau ayat-ayat serupa begitu Ustaz, yang gorib-gorib. Itu itu ada. Insya Allah, Ustaz. Nah, ini contoh itunya saya kirim, saya apa, covernya saya kirim di chat seperti itu. Oh, ya, syukur. Itu Ustaz, mungkin itu dari saya. Ya, ya. Ya, terima kasih, Tapi Ustaz. kalau untuk yang berbahasa Indonesia belum tahu juga ini saya. Belum ketemu juga. Itu makanya ya itu dia diperlukan ya kemampuan, kembali lagi kemampuan berbahasa Arab itu Ustaz. Syukran. Iya, Baik. iya. Terima kasih Ustadz Widura, Ustadz Abdul Muthalib. Ini mohon maaf kita sudah jam 3 mungkin waktunya sudah mau Oh, iya. habis ya. Mungkin kami persilakan kepada Pak dosen, Pak dokter. Sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab sudah semua. Ya, baik. Ustadz Abdul Muthalib, apakah ada lagi atau teman-teman? Kita Ya, saya ada lagi? cukup. Kita cukup? Cukup ya? Oke. Ya, Saya cukup Pak dosen. simpulkan tadi pertanyaan yang agak sedikit yang ingin saya jawab itu beda maudhu'i sama apa? Koron ya. Sudah ditulis di makalah sesuai dengan apa harapan saya. Hmm, Koron ini lebih kepada orangnya gitu. Jadi mentafsirkan apa apa tafsir seseorang. Yang namanya tafsir itu kan simbol interpretasi manusia ya, mencoba untuk memahami apa sih yang diinginin Tuhan ini kan. Apa sih yang diingini Tuhan ini kan. Kalau yang tematik tadi tidak bisa berdiri sendiri dia kan, tapi harus melihat kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena ini berkelindan kan, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, kemudian masuk semuanya bercampur aduk di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mau mengusulkan tema penelitian tematik, pendekatan tematik itu harus ditampilkan juga, dimunculkan juga kitab-kitab selain Al-Quran. Tapi yang samawi ya, kita masuk agama samawi ya, dari mulai perjanjian lama, Taurat, ya, perjanjian baru, Injil, kemudian Al-Quran. Nah, kalau ini lebih kepada mufasirnya, orangnya, itu ditulis juga di makalah itu. Di halaman berapa Anda buat itu? Halaman Anda buat tuh, coba dibaca lagi lah, saya lupa itu. Jadi lebih kepada orangnya. Cuma yang jadi masalah yang selalu saya temukan, nah ini ya, masalah tadi corak ya, coraknya itu adalah lebih kepada orangnya, lebih kepada fasirnya. Nah masalahnya kan dalam hal pentafsiran ini, orang mentafsirkan ini, dalam penelitian itu ada namanya apple to apple. Apple to apple ya dibandingkan apple sama apple, bukan apple to orange. Ya. Memang betul ya, ada orang membandingkan tafsir ya. Tafsir Muhammad Rizki Utama dengan tafsir Nafiul Ibad misalnya. Mereka ini adalah pembuat tafsir. Tapi masalah, yang paling banyak masalah ini, bagaimana kalau seandainya mereka ini tidak hidup semasa? Apakah itu bisa dibandingkan? Ini juga permasalahan ini. Karena apple to apple itu nggak sekedar dia hanya membandingkan Al-Quran itu.
Yang namanya tafsir itu kan interpretasi orang. Ketika orang menginterpretasi suatu ayat, itu dia tidak lepas dari konteks di mana dia hidup, ya kan? Terlepas di mana konteks dia hidup. Ya, orang yang hidup misalnya nggak usah kan berabad ya, orang yang hidup berapa dasawarsa, lima dasawarsa belakang itu berbeda dalam hal pemikiran. Misalnya Quraish Shihab yang hidup sekarang dibandingkan dengan tafsir yang jauh sebelum dia. Itu gimana cara membandingkan? Meskipun ada juga orang membandingkan tuh Quraish Shihab dengan apa namanya mufasir sebelum dia yang jauh dari Quraish Shihab. Nah, ini sampai sekarang saya sendiri pun kalau melihat dari metodologi penelitian sebenarnya tidak bisa. Tapi ya namanya juga yang penting yang selesai secara metodologi sebenarnya tidak SOP kan karena nggak apple to apple. Dia apple to orange jadinya. Membandingkan apel sama orange sama jeruk. Bisa Pak. Jarang terjadi gitu. Kenapa? Kalau dipaksakan satu tidak ada keadilan di situ. Bagaimana bisa kita membandingkan orang yang beda masa? Bagaimana kita mau membandingkan apa namanya menemukan suatu keadilan di situ kan akurasi data gitu. Sementara mereka hidup di masa yang berbeda, konteks politik yang berbeda, ya, apalagi misalnya budaya yang berbeda, misalnya Quraisy Shihab yang di orang Indonesia, kemudian yang selain Quraisy Shihab yang dia tinggal di bukan di Indonesia. Ini masalah sampai sekarang inilah tugas ada PT gimana cara menuntaskan permasalahan ini agar dia apple to apple. Jadi tidak hanya tafsiran saja, tapi orangnya, di mana dia tinggal, bagaimana politik pada saat itu, bagaimana latar belakang dia hidup, itu semuanya berpengaruh. Nah ini kira-kira itu sih kesimpulan saya itu aja. Meskipun nanti ada, tetap juga ada yang membuat nanti Quraisy Shihab dan misalnya siapa yang jauh, Quraisy Shihab dengan siapa jauh, yang sampai hampir berapa Quraisy Shihab dengan siapa? Fizilul Quran, Said Kutub ya. Semasa nggak itu? Beda-beda masa dokter. Hah? Nah, Beda. berapa tahun? Berapa tahun jarak? Meskipun Tahun nanti ada juga yang membandingkan itu, gitu. Ada yang membandingkan itu. Tapi agak sulit deh, karena beda ada. Makanya kalau seandainya memaksakan tafsir Muqaron, usahakanlah apa namanya yang semasa kalau bisa. Tempat tinggalnya yang sama, konteks politiknya yang sama. Sehingga apa yang diteliti itu lebih dapat feel keadilannya gitu. Katanya. Saya rasa itu saja ya. Silakanlah di closing statement. Untuk minggu depan kita UTS. Oke, Oke, baik dokter, terima kasih banyak. eh Ustadz Widura, Ustazah Syifa, terima kasih atas pemaparan pada hari ini. Teman-teman semua, asatidz, Ustazah, kami sampaikan atas apresiasi atas keaktifannya dalam diskusi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sampai bertemu di perkuliahan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Silakan warahmatullahi yang wabarakatuh. dari kalian, Cok, di ini dikirim fotonya dari kalian. Mungkin ada info Pak Dokter barangkali untuk UTS-nya itu seperti apa nanti? Nanti saya share apanya Pak, soalnya. Oh, Soalnya nanti saya iya. share. Oh, baik. Iya. Oke, silakan yang dari kalian di share di grup dokumentasinya. Yang dari mahasiswa, dari saya YouTube belum ada saya lihat di grup itu. Silakan. Dokter izin bertanya terkait tadi PTS, UTS. Di RPS kan ada menyerahkan perbaikan makalah sama tugas mengumpulkan perbaikan makalah. Itu berarti makalah yang kemarin sudah dibuat diperbaiki lagi atau gimana dokter? Iyalah, direvisi. Kan yang saya cek-cek itu nanti kayak ini kan saya serahkan lagi. Ada catatan-catatan direvisi, kumpulkan ke ketua kelas. Ketua kelasnya siapa ini? Di kelas ini lupa sih dulu. Makanya ketua kelas ini agak berat dia tugasnya. Ini ketua kelasnya di kelas ini adalah Nasiul Ibad. Mana Nasiul Ibad?
Nasyul ibad mana? Tuh dia close the door. Nasyul ibad. Nanti kumpulnya ke dia, jangan ke saya lagi. Yang close the door tuh Corbuzier. Nah, jadi kumpul ke dia, nanti dia akan naikkan ke percetakan, akan direvisi di sana. Kemudian itulah tugas akhir yang jadi penilaian. Jadi tidak hanya UAS saja, tapi harus ada tugas akhirnya itulah yang dari Nasyul Ibad tadi. Jadi hasil makalah kalian revisi serahkan ke dia supaya dicetak. Ya, kemudian nanti sudah naik cetak, sudah jadi buku dari hasil diskusi kita, silakan didiseminasi ya. Nasyul Ibad didiseminasi ke lembaga-lembaga. Ya terserah kamu lah, lembaga mana. Mau lembaga yang Islam, non Islam, silakan. Nanti kirim foto saja ke saya. Oh, maksudnya pokoknya diseminasi buku itu disebarkan, mau ke gereja disebarkan, diseminasikan ke gereja atau ke Basnas atau ke masjid. Ya paling gampang DKM, maksudnya ya, DKM paling gampang masjid. Pokoknya itu harus diberikan ke instansi-instansi ya, minimal satu instansi aja, foto, serah terima apanya diseminasi buku itu, kirim ke saya ya. Jadi itu tugas apa nanti ketua kelas tuh agak berat memang. Makanya tolong dibantu ketua kelasnya bagi yang sudah revisi, kirim ke dia. Jangan sampai dia lagi meminta kan. Biasanya kasihannya udah UAS mintain lagi revisi. Jadi langsung kirim ke dia. Ada lagi yang ditanyakan? Masalah apa tadi? Catatan revisi. Untuk catatan revisinya, ada catatan dari dokter khusus enggak, dokter? Iya kan catatan dari saya kan ada tuh instruksinya kan. Disuruh ngapain, mungkin benarin. Ada kata-kata yang salah. Nah, coba dibenerin, nanti serahkannya jangan ke saya lagi, itu ke Nasil Ibad, biar nanti di apanya diserahkannya ke percetakan. Oke, sudah masuk fotonya, cukup ya. Selesai itu ya. Terima kasih, ketemu kita di UTS. Soalnya saya beri nanti di hari Rabu. Ujiannya seperti ini, cuma bedanya tidak usah on cam, tutup kamera, tapi tidak boleh keluar dari ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.